Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, para dosen, para pengajar era milenial, atau siapapun yang nonton video ini? Seringkali satu kejadian, satu peristiwa disampaikan secara berbeda-beda. Ketika si A yang menyampaikan tidak menarik, tapi giliran si B yang menyampaikan sangat menarik. Nah, oleh karena itu semuanya adalah tergantung bagaimana cara menyampaikan, cara menulis satu kejadian. Salah satunya akan kita pelajari kali ini adalah feature. Kita akan mempelajari bagaimana cara menulis feature. Jangan kemana-mana. Baik, saya akan mulai dari penjelasan apa itu feature. Feature adalah sebuah tulisan yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi atau menceritakan suatu kejadian atau peristiwa dengan maksud menyentuh aspek emosional pembaca. Oke ya, saya ulangi lagi. Feature adalah sebuah tulisan yang dimaksudkan untuk menginformasikan suatu kejadian atau peristiwa dengan maksud menyentuh aspek emosional pembaca. Oke ya teman-teman sekalian, kalau kita bandingkan dengan berita, oke ya, bagi yang belum mengerti bagaimana cara menulis berita, saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya, silahkan ditonton ya. Sekali lagi, jika kita bandingkan dengan berita, ada kesamaan dan ada perbedaannya. Kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah kedua-duanya menyampaikan informasi satu kejadian atau peristiwa objektif. Ya. Jadi baik berita maupun feature yang disampaikan adalah kejadian real, peristiwa real, bukan fiksi, bukan imajinasi. Oke, yaitu kesamaan pertama. Yang kedua, dari aspek unsur-unsurnya. Oke ya. Kita masih ingat aspek atau unsur-unsur berita itu ada 5W 1H. Ya. What, where, when, who, why, dan how, atau yang disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, itulah unsur-unsur yang ada di dalam berita, juga ada di dalam tulisan feature. Oke, kita lanjutkan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah aspek tujuan sasarannya. Kalau berita itu adalah sekedar untuk menginformasikan ya, supaya orang tahu. Maka yang disasar sekali lagi adalah aspek pengetahuan atau nalar rasional. Tapi feature ya, yang dituju adalah aspek emosional pembaca ya, aspek emosional pembaca. Untuk apa? Dengan maksud untuk memotivasi atau mungkin menginspirasi ya, atau mungkin untuk mengundang empati, atau mungkin untuk menghibur ya, dan sebagainya. Ya, jadi di situ perbedaannya. Jadi kalau di dalam feature yang dituju adalah aspek emosional. Oke, oleh karena itu, maka yang menjadi perbedaan adalah cara bertutur kata di dalam feature. Oke? Nah, saya ulang kembali sedikit tentang berita biar ada perbandingan ya. Kalau di dalam berita, bertuturnya itu sederhana, apa adanya, objektif, gitu ya. Dan bahasanya cenderung baku. Tidak boleh menggunakan kata-kata subjektif. Saya, aku, ya, tidak boleh kemudian didramatisir dengan bahasa yang jelimet gitu ya. Kalau berita itu harus fokus kepada 5W 1H.
Itu berita. Nah, kalau di dalam feature ya perbedaannya adalah bisa subjektif, narasinya subjektif ya. Bahasanya boleh subjektif. Boleh menggunakan kalimat-kalimat aku, saya ya. Dan ceritanya tuh bisa agak diputar-putar dikit gitu ya. Agak diputar-putar dikit, tidak langsung fokus pada 5W 1H. Sebab apa? Sebab feature ini maksudnya bukan hanya menginformasikan, tapi ingin menginspirasi, mungkin memotivasi, atau mungkin juga menyentuh aspek empatik, simpatik seperti itu. Oke ya teman-teman sekalian, saya rasa jelas ya perbedaannya. Nah, saya akan berikan contoh ya, umpamanya di dalam berita begini. Senin 12 Juni 2020, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengasah jiwa sosial mahasiswa. Salah satu masyarakat yang dibantu atau diberdayakan dalam kegiatan ini bernama Ismail. Oke ya, itu kalimat berita. Kalimat ini jika kita ubah ke dalam feature, misalnya ya, seperti ini perubahannya. Betapa beruntung saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diwajibkan di fakultas ini telah menggugah nalar empati saya untuk berbagi kepada sesama. Dan seterusnya ya. Jadi menggunakan bahasa saya, kemudian agak didramatisir sedikit bahasanya. Supaya apa? Supaya menggugah aspek emosional pembaca. Baik ya teman-teman sekalian, kalau yang belum jelas juga silahkan lihat contohnya ya. Saya sudah menulis berita, ada contohnya dan ada juga feature. Contoh feature bisa dibandingkan dengan berita. Silahkan untuk melihat contoh lengkap seperti apa tulisan feature. Teman-teman bisa klik di link deskripsi, sudah saya tuliskan di bawah ya. Di bagian deskripsi teman-teman klik, di situ ada link. Nanti ada contoh tentang feature. Oke, bagi yang belum jelas silakan ketik pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan materi dan tutorial terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.